Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Riz dari Sobat Curcol. Pada edisi hari ini ada seorang perempuan, seorang mahasiswa yang akan berbagi ceritanya bersama dengan kita. Sebelumnya gue mau kenalin dulu, dia seorang mahasiswa semester akhir di salah satu perguruan tinggi ternama di Bandung. Sebelumnya dia mau bercerita terkait dengan perjalanan hidupnya pasca cedera. Sebelumnya dia baik-baik saja dan sekarang pasca cedera dia ingin bercerita kepada kita semua. Seperti apa ceritanya? Yuk dengerin cerita dari saudari Mita. Tetap stay tune terus di podcast Sobat Curcol. Baik, kembali lagi dengan gue Haris di Sobat Curcol. Pada hari ini, pada edisi hari ini gue gak sendiri, tapi ditemani sama Sobat Curcol, yaitu yang bernama Mita. Yuk kita kenalan terlebih dahulu, seperti apa ceritanya. Sobat Curcol juga pengen tahu nih, Mita jurusan apa, dari fakultas apa, begitu? Saya dari jurusan akuntansi di Politeknik TIC Bandung. Oke. Mita sekarang udah semester akhir nih. Berarti kan bentar lagi mau kelulusan ya. Sebelumnya sudah melaksanakan sidang belum? Udah, Kak. Kapan tuh ya? Sidangnya tanggal 4 September kemarin. 4 September kemarin. Ini. Ya. Gimana ceritanya setelah sidang kelulusan? Ada kesan-kesan tertentu nggak? Setelah sidang tadi kan ngikutin, setelah sekarang udah semester akhir terus sudah melaksanakan sidang, ada nggak kesan-kesan setelah sidang itu atau pada proses sidangnya itu seperti apa? Ya, perasaannya pasti lega, senang gitu. Karena kan udah melewati sidang gitu, yang selama ini ditakutin, khawatirin gitu. Tapi akhirnya bisa menyelesaikannya gitu. Oke. Pada sidang itu kan ketika perkuliahan ada ceritanya dong. Seperti apa sih cerita perkuliahan Mita sebelumnya gitu sampai ke tahap ini? Dari awal masuk, jujur aja awalnya masuk kuliah ini cuma kayak modal nekat aja gitu. Padahal kondisi masih sakit gitu. Padahal kondisi masih sakit ya. Boleh tahu nggak Sobat Curcol sakitnya tuh kenapa? Iya, sakitnya karena dulu pernah kecelakaan waktu SMA. Waktu SMA pernah kecelakaan ya. Berarti kan ada trauma gitu. Dari SMA masuk kuliah, bisa dijelasin nggak lebih spesifik itu ceritanya tuh kenapa bisa memaksakan diri untuk kuliah dan ceritanya tuh seperti apa? Ya karena ingin mengembangkan diri. Waktu SMA kan keburu kecelakaan itu, jadi belum sempat sepenuhnya buat ngembangin diri gitu. Jadi dilanjut ke kuliah. Boleh tahu nggak Sobat Curcol yang lain ceritanya seperti apa ketika sakit ataupun cedera itu sebelumnya seperti apa kronologisnya? Dari awal kecelakaan. Iya, dari sebelumnya dan sebelumnya tuh kenapa sampai kecelakaan waktu SMA? Apakah mungkin Mita itu nakal sebelumnya sampai kecelakaan ataupun karena suatu musibah begitu? Ya saya sendiri nggak tahu penyebab kecelakaannya itu apa. Karena kan emang udah nggak sadar ya gitu. Terus ya sebelumnya juga anak baik-baik. Anak baik-baik, bukan anak nakal. Waktu itu ya gimana ya, mungkin emang itu mah ujian aja dari Allah gitu, buat ngingetin aku mungkin, atau mungkin apa. Itu ceritanya cederanya tuh kenapa, ada sebabnya nggak gitu? Kenapa bisa kecelakaan seperti itu? Kurang tahu penyebabnya apa. Jenis celakanya begitu, apakah celaka karena
cedera begitu ataupun kecelakaan dari kendaraan seperti apa? Kurang tahu Kak, karena emang nggak ada yang lihat juga. Jadi ya aku sendiri nggak tahu. Kalau dari orang tua atau terdekat begitu terjadi cedera itu karena kenapa sebelumnya? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya. Karena emang saksi di sana juga nggak ada yang lihat. Gitu. Jadi persisnya ketika terjadi, apakah sebelumnya mungkin pulang sekolah ataupun sedang main terus terjadi kecelakaan? Berangkat sekolah Kak. Berangkat sekolah. Jadi ceritanya ketika bisa diceritain nggak lebih spesifik gitu, kenapa sampai orang lain tuh tidak tahu kondisi dari Mita sendiri ketika terjadi kecelakaan. Sebelumnya tuh Mita misalnya apakah sedang berangkat sekolah terus kejadian terus masuk rumah sakit atau seperti apa? Ya waktu itu hari Senin ya. Hari Senin terus kecelakaannya juga di daerah macet. Pagi-pagi nih. Ya tapi anehnya nggak ada yang lihat gitu. Tahu-tahu aku udah berdarah-darah gitu. Gitu. Oke, terus ya katanya sih aku di jalan tuh ya nggak ada yang nolong katanya. Aku ditolong tuh waktu setengah jam kemudian. Itu pun ditolong dengan menggunakan bis karyawan. Bis karyawan. Ibu-ibu, iya. Jadi ceritanya Mita itu berangkat ke sekolah berkendara begitu. Ya naik motor. Bawa motor, terus kecelakaan di jalanan yang macet, terus gak sadar. Nggak tahu kalau waktu itu macet apa enggak, karena yang aku ingat cuma waktu aku mau berangkat aja. Oke. Jalannya aku nggak ingat sama sekali. Itu setelah ditolong oleh ibu-ibu bis karyawan itu kondisinya setelah ingat tuh posisi Mitanya di mana? Ya di jalan. Waktu dia tolong di jalan ya katanya. Oke, setelah Mita sadar posisinya di mana? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Terus kata dokter atau orang tua bagaimana kondisi Mita saat itu? Mungkin kalau misalnya mau diceritain silahkan gitu, kalau enggak juga enggak apa-apa. Seperti apa sih kondisi Mita setelah sadar atau kata orang di sekitar Mita, orang tua ataupun dari petugas medis pada saat itu? Ya waktu hari pertama waktu awal kecelakaan tuh dibawa ke rumah sakit terdekat itu. Terus ya sempat nggak ada, sempat ya kayak gimana ya, kayak di film-film gitu. Sempat nggak ada beberapa waktu gitu. Terus kayak udah nggak ada harapan lagi, karena dokter juga udah bilang tunggu 3 jam lagi aja, kalau misalkan nggak ada perubahan bakalan dicabut gitu alat-alatnya gitu. Oke. Jadi bisa disimpulkan setelah kejadian itu Sobat Mita itu koma begitu ya, jadi nggak sadarkan diri dan dokter pada waktu itu mendiagnosa kalau misalnya Sobat Mita itu udah nggak ada lagi harapan begitu ya untuk hidup begitu ya. Iya, komanya itu 2 minggu. 2 minggu ya komanya ya. Waktu koma itu Mita apakah pernah bermimpi ataupun tidak ingat apa-apa begitu? Nggak ingat apa-apa. Nggak ingat apa-apa ya. Ketika setelah 2 minggu itu, yang pertama kali Mita ingat atau ketika membuka mata pada waktu itu apa? Kira-kira? Biasa aja. Cuma aneh aja.
ada papa kan di samping gitu. Tiba-tiba nanya-nanya gitu. Karena takutnya kan hilang ingatan gitu. Tapi perasaan waktu itu Mita seakan-akan tidur pula saja gitu yang setelah 2 minggu itu. Iya, kayak tidur aja. Yang pertama kali ditanyakan setelah koma 2 minggu itu kepada Mita, ayah Mita itu atau yang di sekeliling Mita itu apa? Cuma nanya sekolah di mana, rumah di mana gitu. Jadi mengkonfirmasi kalau misalnya apakah Mita itu hilang ingatan atau enggak ya. Tapi Mita bisa ngejawab juga pertanyaan itu. Bisa. Terus mikir juga kok ditanya-tanya kayak gitu. Gak sadar juga kalau kecelakaan. Ya sadar ya. Ya. Yang pertama kali Mita katakan ketika membuka mata setelah 2 minggu koma itu apa? Ya itu menjawab pertanyaan papa aja. Oh ya, pertanyaan papa ya. Apakah ingat sesuatu begitu? Enggak. Kayak tidur aja sih. Kayak tidur aja ya. Oke. Setelah berarti kan seperti mati suri begitu ya. Jadi kan 2 minggu itu lumayan lama sekali begitu ya. Tapi pernah nggak bercerita orang tua atau kenapa orang tua itu mempertahankan Mita gitu sampai 2 minggu, sedangkan ketika diagnosa awal dokter itu dia berbicara itu sudah tidak ada harapan 3 jam ke depan seperti itu. Bisa nggak diceritain sama Sobat Curcol? Kalau itu belum tahu jelasnya. Apakah orang tua gitu atau saudara pernah bercerita pada waktu itu? Ya, orang tua pasti mempertahankan kan, karena emang nggak mungkin segampang itu merelakan anaknya gitu. Oke ya, berarti Sobat iya. Jadi Sobat Curcol sekalian ya, demi mempertahankan anak seorang Mita ini dipertahankan oleh orang tuanya. Mungkin pada waktu itu menggunakan alat bantu ya. Alat itu agar Mita tetap hidup dan tetap berjuang, ada harapan agar Mita hidup ya. Ternyata Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasanya setelah koma 2 minggu pasca kecelakaan, Sobat Mita bisa hidup kembali, itu bisa berbincang kembali. Kalau boleh tahu setelah koma kondisi Mita seperti apa? Awalnya nggak tahu, nggak sadar juga kalau misalkan penglihatan itu jadi terganggu gitu. Yang Jadi pertama, ya waktu itu baru sadar juga waktu mama bawain HP gitu. Ternyata nggak kelihatan HP-nya. Dan itu berem sekali. Jadi setelah kecelakaan terus koma, ketika bangun, ketika mau melihat begitu menggunakan mata ternyata tidak bisa melihat begitu ya. Burem aja sih. Burem ya. Burem banget gitu. Burem banget yang kelihatan jelas cuma sebelah kanan pinggirnya aja. Oh, sebelah kanan pinggirnya saja ya. Kalau diagnosa dari dokter itu seperti apa kita? Kenapa bisa demikian? Ya, karena syaraf matanya juga kan. Terus tangan juga jadi kaku. Kaki juga gitu. Kaki mah enggak sih. Cuma tangan aja. Kalau boleh, oke. Jadi setelah pasca koma itu ada efeknya ya. Karena pasca cedera itu terjadi yang namanya kelumpuhan terhadap tangan begitu, dan efeknya juga kepada mata gitu.
Terus Kalau setelah kelumpuhan cuma kaku aja. kaku ya, berarti masih bisa digerakkan Karena begitu ya. ya Jadi karena syarafnya kan itu. oke. Kan di otak kan pusatnya syaraf. Berarti Dan kecelakaannya dulu pendarahan di otak. oke. Jadi terjadi yang namanya pelemahan ya terhadap syaraf motorik, terutama untuk alat-alat gerak ya, untuk indera gerak ya. Ya. Oke. Setelah itu, setelah diketahui oleh Mita, kondisi Mita seperti itu, perasaan Mita seperti apa sih? Ya nggak gimana sih. Ya jalanin aja. Udah kayak gitu ya bagaimana lagi. Pernah gak sih Mita merasa sesuatu gitu, kecewa ataupun ingin meluapkan sesuatu? Pernah sih ngerasa sedih waktu sebulan kemudian kan berobat di Cicendo gitu. Di rumah sakit mata ya? Ya, beberapa kali berobat di sana dan akhirnya dokternya bilang udah telat dan susah untuk diobatinnya gitu. Terus ya ngerasa sedih aja gitu kan, kemana-mana dituntun kayak gitu sama orang tua gitu. Terus mikir juga ke depannya kayak gimana gitu, masa depan aku kayak gimana gitu kalau kondisinya kayak gitu. Setelah berapa lama kalau boleh tahu dengan kondisi seperti itu? Lama. Lumayan lama sih, berapa tahun gitu. Sampai kuliah juga kan emang belum sembuh, cuma lebih baik aja gitu. Itu kalau dari dokter itu kan pasca cedera ya, berarti kan ada syaraf yang memang terjadi gangguan begitu. Bagaimana dengan kehidupan sehari-hari Sobat Mita sekarang itu untuk menjalani kondisi seperti itu? Ya nggak gimana ya, syukur aja. Terus nganggep ini jadi orang yang sehat aja gitu. Jadi kan nggak kerasa sedih atau apa, jadi udah biasa aja gitu. Bagaimana dukungan dari lingkungan rumah, dari orang tua, dari saudara-saudara, kepada Mita, apakah baik begitu atau seperti apa? Ya, pastinya baik lah. Tapi ya yang lebih menguatkan itu ya diri sendiri. Seperti apa sih seorang Mita bisa menguatkan diri sendiri dengan kondisi maksudnya pasca cedera tadi, untuk menguatkan bahwa Mita itu bisa kembali pulih seperti biasa begitu? Bisa nggak diceritain ke Sobat Curcol? Seperti apa sih cara Mita menghadapinya? Ya sebenarnya nggak aneh-aneh, nggak macam-macam, cuma ya nerima aja dengan ikhlas, terus jalan dan sangka baik aja sama Allah gitu. Allah tuh percaya apa ya, nggak mungkin ngasih cobaan yang berat ke orang yang dia nggak mampu buat nerimanya gitu. Baik, setelah kondisi Mita itu berangsur-angsur pulih, itu pengobatan seperti apa yang dilanjutkan oleh Mita? Ikhtiar seperti apa agar lebih baik kondisinya? Ya dari semenjak berhenti pengobatan di Endo itu, beberapa minggu kemudian mulai pengobatan alternatif, tusuk jarum gitu, aku akupuntur. Sekarang kayak gitu. Sekarang kondisinya seperti apa? Apakah ada perubahan untuk daya motoriknya seperti mata dan tangannya? Ya, alhamdulillah dibanding sebelumnya. Baik, alhamdulillah ya Sobat Curcol. Ternyata Sobat Mita ini dia tidak hanya diam, tapi dia berusaha untuk memperbaiki kondisinya agar dia bisa pulih seperti sedia kala, walaupun tidak senormal sebelumnya, tapi akan
jauh lebih baik apabila kita terus berikhtiar begitu ya. Untuk episode kali ini kita cukupkan dulu. Nanti kita teruskan di episode berikutnya karena ceritanya masih ada lanjutannya ya. Tetap dengerin terus podcastnya Sobat Curcol. Gua Haris, salam Curcol.